Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Yulianto Prakoso dengan NIK 2205 1204136 dari kelas IT 22. Di sini saya akan membuat video praktikum 4 tugas IoT. Langsung saja tugasnya yaitu ini saya akan membuat praktikum 4 tentang server registration. Di sini kita akan membuat rangkaian seperti gambar ini. Langsung saja kita menuju ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini kita sudah masuk ke halaman Cisco Packet Tracer-nya. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama kita masukkan dulu yaitu lampunya. Di sini kita masukkan 2 buah lampu. Lalu kita masukkan jendela. Kita masukkan dulu jendela. Setelah itu kita masukkan routernya. Di sini ada ini. Oke, pakai home router ini. Ya, kita masukkan lagi routernya. Setelah itu kita masukkan PTMP-nya ini di sini. Lalu kita masukkan servernya. Server kita taruh sini. Lalu kita masukkan CO servernya ini, Central Office servernya. Lalu kita masukkan cell tower ini ke dalam sini. Dan terakhir kita masukkan yaitu smartphone-nya. Kita masukkan smartphone-nya. Lalu kita kasih gambar di sini. Nah, ini. Lalu sebelahnya juga kita kasih warna hijau. Oke, seperti ini. Lalu kita setting bagian-bagiannya. Oke. Oke, di sini saya sudah mengatur rangkaian-rangkaiannya terhubung. Kita buka dulu tugas selanjutnya, yaitu kita setting IP address-nya di bagian router ke PT routernya, ya, PT router ke bagian routernya. Kita bagian sini kita setting, buka, ya, kita masuk ke config. Nah, kita setting ke bagian sini, ke interface-nya. Ke bagian interface-nya ini, kita masukkan IP-nya ini. Untuk passenger 1 kita masukkan dengan IP ini, kedua pakai IP ini, dan yang terakhir kita pakai IP address-nya 4.1. Jika sudah, kita close. Selanjutnya yaitu kita setting juga server IoT plus DNS-nya. Servernya pakai 1.2. Kita masukkan servernya, kemudian config. Kita pilih yang statik ini karena ini sudah saya atur. Lalu gateway-nya kita pakai 1.1, DNS servernya pakai 1.2. Oke.
Selanjutnya kita atur yaitu device AP1 ya. AP1 bagian home router, IP address-nya kita pakai 2.2, gateway-nya kita pakai 2.1, dan DNS-nya kita pakai 2.2. AP1 yaitu bagian sini ya, kita setting AP1 dulu, lalu kita klik config internet. Nah, kita masukkan IP address-nya menggunakan 2.2, gateway-nya pakai 2.1, dan DNS servernya pakai 1.2, dan ini sudah saya atur. Oke, selanjutnya kita masuk juga ke bagian WiFi, yaitu kita pakai IP address-nya 192.168 atau DHCP. Ini DHCP. Ini. Kita tetap masih berada di sini di AP1. WiFi kita masuk ke bagian wireless 234.3 ini. Kita ubah SSID-nya menggunakan rumah 1 untuk internetnya. Nah, untuk LAN-nya kita pakai IP address-nya 192.168.10.1. Kemudian GUI-nya di sini saya juga atur untuk IP address-nya 192.168.2.2, untuk gateway-nya 2.1 dan 1.2. Jadi seperti ini. Sesudah kita close, kita lanjutkan ke berikutnya. AP2 lakukan hal yang sama seperti AP1, tapi menggunakan IP address-nya 3.2, kemudian gateway-nya 3.1, dan DNS-nya 3.2, dan WiFi-nya ini biasanya juga 20.1. Kita masuk ke AP2 bagian sini. Lalu kita masuk ke config. Kita masuk ke bagian internet. Di sini kita masukkan IP address-nya menggunakan 3.2, kemudian gateway-nya 3.1, dan DNS servernya 1.2. Lalu untuk LAN-nya ini kita setting juga menggunakan IP address atau LAN ini WiFi menggunakan 20.1, 192.168.20.1. Ya, ini juga sama GUI-nya kita atur juga. Oke. Jadi kita masih config, setting. Oke, jika sudah kita close. Selanjutnya yaitu kita setting juga, yaitu central of servernya ini, bagian CO server ke bagian backbone dengan IP-nya 4.2, gateway-nya 4.1, DNS-nya 1.2. Ini kita atur ininya, COS-nya ke bagian config, bagian backbone-nya kita atur dulu IP-nya menggunakan 4.2, Jewet gateway-nya pakai 4.1, dan dari server pakai 1.2. Oke, sudah ini kita close. Selanjutnya yaitu kita masuk, COS-nya belum selesai tadi ternyata. Kita juga setting ke bagian cell tower-nya menggunakan IP 1.1. Oke, bagian config ke cell tower. Jadi kita atur IP-nya, address-nya menggunakan 1.172.16.1.1. Dan sudah kita close. Selanjutnya kita juga atur IP address-nya bagian BTS ke cell tower-nya menggunakan dari 3G atau 4G. BTS. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ini, enable service UT and add a report DNS di server UT dan DNS. Kita masuk ke server IoT.
kita masuk ke DNS, kita buat seperti ini. Oke, ini service ke bagian DNS. Nah, di sini kita DNS service-nya harus kita on-kan. Lalu kita masukkan address-nya. Di sini sudah saya buatkan address-nya yaitu ip.net. Ya, kita klikkan di sini. Jika sudah, kita klik add. Ya, di sini saya sudah membuatnya. Selanjutnya, kita juga setting static routing di router. Ya, menggunakan network address 172.16.1.0 via 192.168.2. Oke, kita masuk ke bagian router. Ini kita close, kita bagian ke router, bagian di bagian statik ya, bagian statik. Nah, di sini kita masukkan networknya 172.172.16.1.0. Maxnya 192.168.4.2. Ya, jika sudah kita add. Nah, sedangkan ini saya sudah masukkan, maka tidak perlu kita masukkan lagi. Selanjutnya, kita akan mengecek ya, pastikan koneksi ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, di sini sudah saya akan lakukan. Kita coba simulasikan terlebih dahulu. Ya, kita kirim dari lagi ke server, kemudian dari jendela 1 ke server, lalu dari lampu 2 ke server, lalu dari jendela 2 ke server. Kita tunggu. Ini masih progres. Masih progres. Ini kondisinya masih mengirim suratnya. Nah, ini untuk lampu 1 sudah berhasil. Oke, dari jendela 1 ke server juga sudah berhasil. Oke, lampu kedua ke server juga sudah berhasil. Oke, jendela kedua ke server juga sudah berhasil. Dan kita coba juga ya, central server ini ke router, kemudian dari HP ke router. Kita coba. Oke, kita tunggu. Masih proses. Oke, kita coba lagi. Dan universal ke router. Oke, center TOS ke router berhasil. Kita coba dari smartphone ke router. Ya, masih progres. Valid. Kita coba sekali lagi dari handphone ke router. Oke. Oke. Setelah itu, buka web server EU dengan menggunakan alamat domain. Ya, kita masukkan menggunakan smartphone. Pilih desktop. Pilih ini desktop ya. Kita masuk tadi smartphone, di browser. Oke, di sini kita masukkan yaitu ut.net. .net. Oke.